Bentar. Jam pelajaran pertama dimulai. Siswa yang masih di luar kelas atau bengkel, mohon segera masuk kelas dan bengkel kecuali olahraga. Konsentrasikan pikiran, bulatkan tekad, selamat belajar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu anak-anak dari jurusan di SMK Tunas Harapan Pati. Jurusan apa saja itu? Langsung saja kita tanya-tanya mereka. Yuk. Halo. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nayhana Hawa Aulia, biasa dipanggil Wawa. Saya dari jurusan Analis Penelitian Laboratorium kelas 12. Nah, belum ditanya padahal ya. Gak apa-apa, biar langsung aja Pak. Oh iya langsung. Wes ngebet ternyata. Inisiatif Pak, Oh inisiatif. ada. Inisiatif. Berarti panggilannya Wawa. Oh iya. Satu lagi ada. Saya Elsa Sukmapsari, bisa dipanggil Elsa dari jurusan TKJ. Oh TKJ, APL dan TKJ. Wah ini yang undang ke sini siapa sih? Pak Pak Sob. Sobron. Iya, Bapak itu dapat bisikan dari teman-teman kalian. Pak, ini loh ada anak-anak katanya berbakat. Bapak kan tidak percaya dong. Mosok sih berbakat. Nah, coba kita lihat, kita undang saja berbakat di bidang apa. Begitu ya. Iya. Kita mungkin awali dengan cerita-cerita saja dulu. Mungkin pengalaman di SMK Tunas Harapan Pati. Kelas berapa ngomong-ngomong? Kelas 12. 12. Oh 12, terus Iya. bentar lagi lulus. Iya. Bisa nggak cerita mengenai pengalaman selama kurang lebih mau 3 tahun ini di SMK Tunas Harapan Pati? Apa yang didapat mungkin begitu? Siapa dulu? Wawa dulu mungkin? Oh, ayo wes. Aku aja lah ngono. Siapa Apa ya? tadi Oh, iya. pertanyaannya? Pengalaman di SMK Tunas Pengalaman. Harapan Pati. Yang pertama banyak mencoba hal baru. Boleh diceritain ini nih? Boleh. Waktu kita masih panjang. Yang pertama monolog. Pernah monolog. Oh, pernah monolog. Tahun 2020. 2020 ya? 2000, iya 20. 2020. Kemudian ada juga nari. Oh, Pernah kamu juga nari? pernah nari Iya, juga. pernah. Wah, Wow. Terus? Puisi juga pernah. Puisi juga pernah. Sama ikut organisasi-organisasi. Ikut organisasi. Oke, stop. Jangan panjang-panjang dulu. Biar sobatnya yang ada di rumah juga penasaran. Kalau Wawa ini apa yang didapat ini? Sama pengalaman yang baru juga. Saya ikut tari. Oh, maksudnya lomba tari. Iya, lomba tari. Tadi Elsa juga lomba tari? Enggak. Hanya ikut tampil. Oh, Tampil. tampil tari saja. Kalau Wawa lomba tari. Ya, Apalagi? FLS2N kemarin Oh, tuh ikut lomba FLS2N. tari. Terus saya juga menjabat sebagai salah satu ketua organisasi. Oh, SMK. ketua organisasi di SMK Tunas Harapan Pati. Ternyata jadi ketua itu tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga bisa ya? Bisa. Wah, apalagi Satu-satunya ketua organisasi di Tunas. perempuan. Yes. Wah, Yang perempuan. Aku baru tahu loh malah. Bapak malah juga baru tahu. Iya, saya juga baru tahu. Oh iya. Kalau boleh tahu, kita kupas satu-satu ya. Elsa tadi kan monolog. Pertama kali masuk ke SMK Tunas Harapan Pati, kemudian ditunjuk untuk monolog. Iya, Monolog betul. itu maksudnya apa? Monolog itu menceritakan cerita yang mencakup banyak karakter tapi dilakonkan sama satu orang. Oh, satu orang. aktor. Berarti maksudnya kamu acting, kemudian satu orang. Iya. Dalam rangka apa waktu itu? Dalam rangka FLS2N, FLS2N itu Festival Festival? Festival Seni Siswa Nasional. Festival Lomba. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Berarti monolog ya waktu Iya. itu ya. Gimana perasaannya bermonolog ria? Hebat sih. Hebatnya Hebat. bagaimana? Soalnya itu kan jadi pengalaman pertama saya bisa ikut semua kegiatan di Tunas itu yang pertama monolog Pertama itu. kali itu. Jadi bisa mengawali semua apa sih kok? Pengalaman-pengalaman. Mengawali yang semua ada pengalaman. Katakanlah kalau sepak bola itu pecah telurnya. Iya, Wah, betul. Gitu ya. Monolog waktu itu boleh diceritakan sedikit mungkin monolognya tentang apa, kemudian kamu jadi apa gitu. Waktu itu ngambil cerita, bukan ngambil sih, buat cerita, Oh. buat sendiri ceritanya Ondorante, Ondorante itu berarti salah satu kisah yang ada di Pati. Pati ya. Terus Waktu itu
ditunjuk oleh Mem Sally. Oh, Mem Sally. Buat seleksi sama Wawa. Jadi itu awal pertemuan sama Wawa. Waktu itu berarti pertama kali kalian ketemu juga karena itu itu ya. Waktu teman-teman masih 2020 liburan. sebentar. 2020 itu kan berarti kan pandemi. Iya, betul sekali. Berarti pandemi kalian waktu itu Bapak ingat jarang masuk sekolah berarti. Betul. Ya? Waktu itu sekolahnya daring, kemudian kalian dipanggil ke sekolah. Untuk ikut seleksi monolog. Iya. Waktu itu Wawa juga ikut seleksi. Betul. Kebetulan tapi yang kepilih adalah Saya. Wah. Tapi dari Wawa sendiri ada sesuatu yang kok enggak saya sih, atau ada pengalaman sendiri? Ternyata saya tidak lolos monolog itu karena begini, kemudian saya ternyata bisa mengembangkan lagi, mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu? Enggak ada Oh, sih enggak Pak. ada. Saya merasa Elsa lebih pantas. Elsa lebih pantas. Mungkin waktu itu pembimbingnya itu juga menganggap karena melihat kalian berdua juga berbakat. Saya juga dibisiki pembimbingnya. Siapa tuh pembimbingnya? Dibisiki memang berdua itu punya karakter sendiri-sendiri. Kebetulan saja karakter Ondorante itu tepat dimainkan oleh si Elsa. Mungkin ketika waktu itu mungkin kita isinya agak ngerang, mungkin bahkan Wawa mungkin yang kepilih ya. Karena mungkin waktu itu juga yang dipilih adalah Ondorante. Mungkin loh ya. Mungkin. Ini menurut versi pembimbingnya waktu itu. Oke, setelah monolog waktu itu juga hasilnya dulu bagaimana monolog? Dapat juara, tapi bukan juara 1 2 3. Harapan 1. Juara harapan 1 berarti juara 4 provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wah, seprovinsi atau Jawa Tengah lumayan itu ya. Bagus. Kemudian setelah monolog ada lagi mungkin pengalamannya? Puisi. Puisi. Pernah juga puisi. Lomba waktu itu apa ya? Agustusan kali. Agustusan di sekolah berarti. Iya. Dapat juara 1 alhamdulillah. Juara 1. Wah. Dijajaki enggak, Pak? Dijajaki ke mana? Enggak, Harusnya jajaki. Juara 1 betul ya waktu itu ya. Juara 1 tapi enggak dijajaki. Enggak. Setelah ini nanti kamu takdir. Dulu kenapa? Kenapa enggak neraktir? Maaf ya agak batuk. Setelah puisi. Puisi, tari juga. Tari juga. Tampil satu panggung sama Wawa. Wawa. Satu panggung sama Wawa. Oh iya sebentar. Ini Bapak juga dapat tadi ada anak-anak yang bisik-bisik lagi sama Bapak. Ini memang berdua ini beda orang, beda Bapak Ibu, kemudian beda kelas juga, beda daerah, tapi kok bisa merasa akrab. Saya lihat pertama kali, kelihatan kok. Iya ya beda, tapi kok ada miripnya mirip sih gak? Jauh. Tapi sama-sama dua-duanya kalau senyum itu membuat meleleh. Gitu ya. Melting ya Pak. Melting. Loh kok malah kamu yang melting? Boleh cerita awal mulanya ketemu gimana sebelum nanti Bapak tanya ke Wawa? Salah satunya karena monolog tadi. Salah satunya karena monolog tadi. Salah duanya karena kita satu fandom. Fandom itu maksudnya apa? Pakai bahasa yang jangan yang kekinian. Kadang-kadang Bapak itu agak ketinggalan zaman kalau bahasa yang kekinian. Itu kelompok ya. Satu kelompok fans. Fans apa kalau boleh tahu? NCT itu grup band Korea itu. Iya, betul. Betul sekali. Yang jumlahnya 23 itu. Kok tahu? Kok Mas tahu? Iya, ada bisikan gaib. Wah. 23 orang ya? Iya, betul. Boleh diceritakan enggak? Saya suka apa? Boleh diceritakan kalian? Banget. Banget. Suka banget. Di kamar-kamar ada juga seperti itu dah? Enggak fanatik Pak. Cuma suka. Cuman photocard aja. Photocard aja. Oh iya, Bapak pernah lihat di sepeda motormu itu ada bajunya ada. Itu Iya, NCT. Iya. Namanya siapa waktu itu? Chonlo. Kamu hafal anggotanya? Hafal? 23 itu hafal. Tapi kenapa kalau menghafalkan rumus matematika susah? Aduh itu beda server Pak. Beda cerita. Itu karena suka. Kalau yang namanya suka apapun pasti bisa. Diterjang begitu ya. Oke, boleh diceritakan atau disebutkan dulu siapa saja anggotanya. Kita buktikan 23. Banyak banget ya. Coba. Sobatnya juga ngecek ya. Sobat-sobat juga ngecek. Jadi ilicil dulu. Teong. Boleh berdua-dua. Teong, Hechan. Siapa lagi? Jaehyun, Jongwoo, siapa lagi? Mark Lee, Lee. Terus? Sama siapa lagi?
Kok ngeblank? Wah, tiba-tiba lupa ini. Oh, Joni. Sama satu lagi siapa sih? Ahmad. Enggak lah. Enggak ya? Siapa ya? Lupa, skip ke NCT Dream. Jeno, Jaemin, Cholo, Renjun, Ronjun, Jisung, Jisung, sama Hechan. Hechan udah di Hechan udah di Ilcil. Berarti Wifi. Tail, Lukas, Lukas. Yang Yang ada namanya Yang. ada ya. Yang Xiumin. Xiumin. Xiumin sih Xiujun. Xiujun. Ya, Henry. Ternyata memang benar-benar hafal ya. Banyak lah. Banyak ya. Misalkan mereka datang ke Indonesia nonton nggak? Kalau ada rezekinya nonton. Betul. Pengen nonton tapi Tak nggak ada sangoni. dananya. Oh serius? Berangkat, Pak. Berangkat ya. Berangkat. Tapi misalkan ketika mereka konser pas ada jam pembelajaran bagaimana, bolos? Izin. Jujur bakal izin, Pak. Jangan gitu tuh. Izin menemui ayam. Izin menemui ayam nggak boleh. Mungkin kalian nontonnya nanti sesi malam saja. Kan nggak mungkin kan kalau nonton itu sesi siangnya. Iya, kebanyakan malam sih. Kebanyakan malam Kalau sih. bisa Tunas yang undang, Pak. Wah, ya request. ini. Nanti akan Bapak sampaikan kepada yang berwajib. Berwajib. Maksudnya yang berwajib, yang berkompeten, yang menangani hal seperti ini di sekolahan. Nah gitu ya. Iya. Oke, NCT berarti kalian ditemukan pertama kali monolog, awalnya nggak kenal sama sekali. Iya. Kemudian karena ada monolog, kebetulan juga kalian nyambung karena salah satu frekuensi lah katakanlah gitu, betul. satu fandom yaitu fansnya NCT. Di sekolah kita banyak nggak yang Banyak. Cuman Ada. mereka masih bersembunyi. Pasti setiap kenalan tuh, kamu suka NCT ya? Terus bilang, iya satu fandom ternyata gitu. Biasmu siapa? Jaemin. Lo kok Jaemin? Jangan dong yang lain gitu. Iya, tapi Bapak suka ini. Artinya K-pop itu ketika kemarin ada peristiwa yang cukup memilukan di Malang, di saat orang-orang pada berkoar-koar saling menyalahkan, ternyata teman-teman K-pop lovers itu menggalang dana. Betul. Wah, betul ya. Iya. Kasih tahu ya. Dan ini Bapak sukanya di sini. Enggak suka riuh dulu, ternyata malah langsung membuat aksi nyata. Wah, tanggapan kalian bagaimana melihat seperti itu? Sangat bangga Bangga sekali. Sangat bangga ya. Meskipun Lihat gak teman- ikut donasi Oh, tapi nggak ikut bangga. donasi. Bangga ya. Ternyata teman-teman K-pop itu pecinta K-pop maksudnya mempunyai Aksi nyata. yang memang langsung bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Nah, ini Bapak waktu itu wah hebat sekali. Ya betul wong di saat yang lain itu pada gembur-gembur saling menyalakan K-pop langsung nggak ada suaranya sama sekali. Tiba-tiba langsung loh kok ada donasi 50 juta tambah lagi 100 Sampai juta. 500 juta. Sampai 500 juta. 500 juta. Dan kalian nggak nyumbang sama sekali. Aduh. Nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau sudah lulus, sudah bekerja bisa nyumbang kalau ada Amin. hal-hal kemanusiaan yang lainnya, begitu ya. Oke, kita kembali ke Wawa mungkin. Wah, kalau Wawa selama di SMK Tunas Harapan Pati tadi juga berlatih tari. Boleh diceritakan tarinya bagaimana ataukah ikut lomba atau bagaimana? Dulu itu pas tari, awal-awal mulai ikut tari itu pas pameran tahun lalu Pak kalau tidak salah. Pameran tahun lalu. Iya. Pameran apa itu? Pameran PJBL. Oh, Iya, PJBL. Oh, di berarti Tunas. sekolah kita. Oh, waktu kita ada pameran PJBL itu ya. Iya. Di halaman depan di Pendopo itu ya. Betul. Terus itu saya tampil tari pas Oh, hari tampil ketiga tari. kalau tidak salah. hari ketiga di atas panggung. Ya, semenjak saat itu saya jadi ditari. Ayo ikut ekstra tari aja. Oh, ikut ekstra tari. Ayo ikut tari karena mungkin melihat kamu mempunyai bakat di bidang tari. Terus setelah itu ada pengalaman tampil tari lagi waktu classmeet kemarin. Itu Oh, acara ada 17-an. Classmate. Classmeet. Oh iya, Enggak 17-an ya classmeet. berarti. Acara class meeting kemarin. Oh, acara kelas meeting juga kamu juga ikut tampil. Iya, tampil. Bapak pernah lihat di postingan IG SMK Tunas itu kok ada video pakai baju merah itu kamu kelihatannya. Iya. Iya. Boleh diceritakan nggak itu apa itu? Itu lomba FLS 2N. Oh, FLS2N sama dengan Iya, sama. Elsa. Loh, ini monolog, Elsa monolog, tapi kalau Wawa itu FLS2N, Tari. Sama-sama F2N tapi cabangnya berbeda. Tidak. Tapi beda tahun Beda juga, tahun Pak. Oh, juga. beda tahun. Kalau Elsa 2020, kalau Wawa 2019.
2022. 2022, berarti kelas 12 dong? Iya betul. Oh iya. Waktu itu nari apa? Boleh diceritakan? Tari Roro Jonggrang. Apa Roro ya? Jonggrang. Tarinya itu namanya Karmapala. Oh, Karmapala. Boleh diceritakan maksud tarinya itu bagaimana? Bapak sih lihat oh itu tentang apa ya namanya? Candi Borobudur ya? Candi Prambanan ya? Iya betul. Boleh diceritakan bagaimana? Karmapala itu nyeritain tentang amarahnya Roro Jonggrang, Pak. Amarahnya Roro Jonggrang karena udah apa ya, ayahnya udah dibunuh sama Banu Bondowoso. Terus beliau mau balas dendam juga nih, mau ngagagalin itu rencananya Banu Bondowoso. Nah, pada saat itu amarahnya diceritain di tarinya, sama kesedihannya juga, rasa bingungnya ini harus gimana gitu, sampai dia ketemu tekadnya. Terus dia marah benar-benar marah, tapi pada akhirnya dia dikutuk jadi candi terakhir. Oh, dikutuk jadi candi terakhir. Si Roro Jonggrang itu tadi ya? Ya. Wah. Bapak lihat loh tadinya keren. Terima kasih. Ya di YouTube kan juga ada ya. Ya Di YouTube SMK Tunas, Sobat TH yang mau lihat di YouTube SMK Tunas juga ada. Kalau Elsa di-upload di mana dulu? YouTube juga. Di YouTube juga. Di YouTube-nya siapa? YouTube Indo TH. Indo TH. Oh, dilihat saja di YouTube-nya Indo TH. Linknya di sini guys. Oke, bisa dilihat di situ. Kalau awal lagi setelah tari, apakah ada yang lain pengalamannya? Dapat bimbingan sulih suara. Sulih suara itu maksudnya bagaimana? Voice over, pengisi suara dubbing gitu. Oh, pengisi suara. Betul. Pengisi suara apa kalau boleh tahu? Sejauh ini yang udah saya isi suaranya itu salah satu video profil STT Pati. Oh, video profil STT Pati. Ada lagi? Terus ada lagi lomba Bea Cukai tahun kemarin. Lomba Bea Cukai, lomba apa itu? Membuat video berarti? Voice over juga. Oh, voice over. Video Terus? company profil. Oh, company profil. Terus tahun ini juga ada OTW nanti tanggal 7. Oh, apa itu? Ya itu juga Bea Cukai, Pak, Oh, Bea tahun Cukai ini. lagi tahun ini. Terus ada juga dikasih kesempatan buat pengisi suara pil sekolah. Oh, pil sekolah. Berarti yang selama ini diperdengarkan, yang didengar seluruh sivitas akademik SMK Tunas Harapan Pati itu suara kamu. Oh, Bapak pikir itu suaranya Sherina Munaf. Siapa tuh, Pak? Enggak tahu Sherina Munaf. Oh, itu bintang sinetron waktu Bapak kecil itu. Atau mungkin kalau sekarang ya seumuran 30-an tahun, 33 tahun atau 34 tahun mungkin. Ya, Bapak lupa usianya, enggak tahu usianya berapa, tapi waktu itu Bapak kecil ya suaranya seperti itu. Oh, itu suara kamu berarti? Iya, betul. Bel sekolah itu? Iya. Boleh dicontohkan satu contoh mungkin bagaimana biar sobatnya itu tahu oh betul itu suaranya si Wawa begitu. Coba. Bentar. Jam pelajaran pertama dimulai. Siswa yang masih di luar kelas atau bengkel, mohon segera masuk kelas dan bengkel kecuali olahraga. Konsentrasikan pikiran, bulatkan tekad, selamat belajar. Ting tung ting tung. Oh iya, ternyata biasanya Bapak itu hanya mendengar suaranya, itu suara siapa? Ternyata langsung lihat orangnya. Ini loh ternyata orangnya yang setiap hari kita dengarkan suaranya. Tapi kalau Elsa sendiri juga di monolog itu juga pernah ada suaranya ya? Juga berarti suara kayaknya ya? Boleh. Kalau tadi kan Wawa menyampaikan mengenai bel sekolah. Kalau kamu bisa mencontohkan apa begitu, mungkin salah satu karakter yang di monolog waktu itu? Mengubah suara ya, jadi nenek-nenek. Oh, jadi nenek-nenek. Iya. Coba membuat kalimat tertentu menggunakan suara nenek-nenek. Sekilas saja ya, Pak ya. Sekilas saja enggak apa-apa. Kau siapa? Kau siapa? Aku adalah anak Mau gembala. Oh iya, ternyata warna suaranya juga bagus ya. Suara nenek-nenek waktu itu. Iya. Ini suara nenek-nenek, ini suara Pengisi pengisi suara apa? Bel Bel sekolah. Kayak Announcement. bisa juga nanti kamu juga bisa jadi saja pengisi suara ketika di lapangan terbang atau bandara. Amin, banyak yang bilang gitu, Pak. Kereta Mirip, api emang mirip dan loh lain tapi sebagainya. suaranya. Apa? Kenapa? Emang mirip suaranya, suaranya kayak di mirip ya? bandara-bandara. Amin. Suaranya juga mirip. Boleh lagi cerita mungkin pernah mendapat apa lagi pengalaman apa mungkin?
Kita berdua pernah jadi petugas Upacara. waktu Oh, 17-an. petugas upacara 17-an. Iya. Jadi apa waktu itu? Saya alhamdulillahnya menjadi pembawa baki pada saat Pembawa baki. Kalau Elsa? Pembawa acara. Oh, pembawa acara. Iya, betul. Pembawa acara yang jadi protokol itu ya. Iya. Dia membawakan acaranya dari awal sampai akhir itu kamu. Wah, berarti saya lihat dua-duanya ini mempunyai suara yang khas, suara emas kalau begitu ya. Tapi bisa nyanyi enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. bisa. Hah, bisa. Nyanyi NCT itu mungkin lagunya? Rainbow. Coba Rainbow. Oh, oke, berdua. Coba berdua. Saya nggak bisa. Enggak apa-apa, yang penting kan bisa bersuara. Kita didn't work coming together. Oke, Bapak hitung ya, Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Kita didn't work coming together. 아무 걱정하지 마. 지금 너야 hello future. 우리 만나까지 높이 나예. Oke, wah asik ah. Pak Soleh, ini ada kelihatannya ini ada kita punya nanti bisa bikin konten baru ini, membuat video klip. Betul ya Mas ya, membuat video klip. Wah, ini mungkin suara dari kalian bisa. Nanti video klipnya nganu aja, Arif sama Khoiri saja. Gitu ya Mas ya. Oke. Itu kan berarti kan di luar jam pelajaran, maksudnya ekstra. Artinya di luar jam pembelajaran. Ngomong-ngomong, nanti kita cerita mengenai pelajaran yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Ngomong-ngomong, jurusan apa tadi? APL. Analis penelitian laboratorium. Kalau Elsa? Teknik komputer jaringan. Komputer dan jaringan. Kita ke Wawa dulu. Awal mula masuk SMK Tunas Harapan Pati, kok bisa masuk ke jurusan APL itu bagaimana? Keinginan orang tua. Oh, keinginan orang tua. Bisa diceritakan bagaimana kok bisa masuk ke sini awalnya bagaimana? Orang tua lebih prefer kamu masuk ke kimia aja biar kayak mbak itu gitu. Oh, biar kayak mbak itu. Iya, terus pas awal-awal masuk ya saya ngerasa agak nggak cocok Pak. Wah, Karena kan nggak cocok. keinginan saya masuk ke perfilman. Oh, gitu. malah perfilman. Tapi kenyataannya kamu sekarang berada di Iya. di sini artinya di TH Podcast kan ada hubungannya dengan perfilman. Betul sekali. Makanya saya sangat senang ini Pak. Asik. Oke, setelah itu dari Setelah orang itu tua. karena ngerasa nggak cocok, saya udah sempat nangis tuh sama orang tua. Terus orang tua bilang coba jalanin dulu aja, soalnya nggak ada tuh yang namanya ilmu nggak bermanfaat. Semua ilmu pasti bermanfaat. Semua ilmu pasti bermanfaat. Terus akhirnya ya udah coba jalanin lagi awal mula kita jalani bareng-bareng sama teman-teman juga. Teman-teman juga banyak sih yang ngerasa nggak cocok. Oh, iya, Tapi iya. ya pada akhirnya ya nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman saja. Awalnya tidak cocok, setelah dijalani setiap hari ketemu akhirnya menjadi cocok, menjadi nyaman. Kemudian apa yang kamu dapat? Apa yang sebelum di SMK Tunas Harapan Pati belum kamu dapat, kemudian sekolah di SMK Tunas Harapan Pati kamu dapat dari jurusan APL? Saya kan biasanya kalau jajan itu nggak pernah ya Pak yang namanya liatin label makanan itu kandungan karbohidrat, protein itu kan nggak pernah. Iya, betul. Nah di APL itu disuruh coba deh kalian kalau jajan liatin kandungan apa aja yang ada di dalam makanan. Karbohidratnya berapa? Karbohidrat berapa, Kalsiumnya, protein. kalsium, iya. Dan di APL saya juga diajarin cara penentuan kadar kalsium, kadar protein, karbohidrat, vitamin kayak gitu Pak. Vitamin, karbohidrat. Lah misalkan begini Mbak, tujuannya apa sih? Apa sih tujuannya apa sih kok makanan itu harus diteliti kadar karbohidratnya, kadar proteinnya dan lain sebagainya, tujuannya apa? Untuk make sure bener gak sih kadar kalsium dari ini tuh segini, kadar dari karbohidratnya tuh emang segini. Nah, kalau benar ya berarti yang ada di label itu benar gitu Pak. Terus juga dari label itu bermanfaat juga buat orang-orang yang lagi program diet mungkin. Gitu. Program diet bisa menggunakan label itu ya. Saya setiap hari nggak boleh makan karbohidrat lebih dari sekian gram begitu ya. Pakainya gram berarti. Iya betul juga. Gram ya, sekian gram. Kalori juga bisa. Oh kalori ya, nggak boleh sekian begitu ya, sekian kalori nggak boleh. Berarti Ada jelas pakai aturan itu ya, Yep. acuannya itu. Oke, berarti kamu bisa meneliti karbohidrat, kemudian apa lagi? protein, vitamin, kalsium, serat. serat dan macam-macam. Dan ini kelihatannya buatan. APL juga nih, beli. Ini apa sih Mbak ini Mbak? Ini cupi. Oh cupi. Ini Sabun berarti salah satu yang kamu buat di jurusanmu. Ya. Cupi, cuci piring ya. Anak-anak tunas pasti sudah tahu semuanya ya. Harganya berapa ini dijual? Berapa ya Pak?
7.500 berapa? 7.500 kalau nggak salah ya? deh. 7.500. Wah, ini apa ini? Dibuatnya dari mana? Coba kita buktikan, betul nggak kamu yang membuat? Kira-kira tahu nggak ini? Ya. Aduh, gimana ya? Iya, dari Texafon Pak, kalau nggak salah. Texafon, dari Texafon. Terus juga ada foam boosternya. Ya itu diaduk, tapi saya diaduk. Saya juga agak kurang hafal ya. Kurang hafal, tapi intinya kamu disuruh gurunya ayo membuat ini, Iya. membuat bareng. Oh gitu ya, wah asik ini. Ini kemarin dari tamu bapak yang dari Amerika itu kemarin memuji ini loh. Wah, Iya, karena loh ini apa? Kemudian beliau tanya ini apa? Oh ini cupi. Cupi itu apa? Dikira minuman awalnya. Ketika dijelaskan oh cupi ini kan ada gambarnya. Oh ini untuk cuci piring, untuk mensucikan mensucikannya tuh. Mencuci piring atau gelas dan lain sebagainya. Dia mengapresiasi. Oh ternyata anak SMK di sini bisa membuat seperti ini dan dijual. Wah itu kan suatu menurut beliau sebuah langkah yang sangat bagus. Selain itu juga ada lagi Pak. Apa itu? Pengkilap ban juga udah. Pengkilap ban. Parfum juga. Oh parfum juga sudah buat. Terus parfum laundry itu yang dipajang di depan. Oh di depan itu parfum laundry itu buatan dari jurusanmu ya. Berarti nanti setelah lulus dari SMK Tunas Harapan Pati, kamu bisa membuat usaha seperti itu dong? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau Elsa sendiri tadi kan Wawa, kalau kamu sendiri di SMK Tunas Harapan Pati mendapatkan apa ini? Yang jelas mendapatkan ilmu ya Pak ya. Sekali. Boleh lebih spesifik ilmunya tentang apa? Kebetulan kan saya dapat jurusan, jadi jurusan itu dibagi lagi. Saya kebetulan dapat jaringan. Nah di situ saya belajar kalau sederhananya wifi, wifi. Ya. Pengucapannya yang betul wifi, wifi atau wifi? Wifi. Oh wifi, wifi terus. Yang saya dapetin yang pertama itu yang awalnya nggak ngerti banget, emang bang bener-bener nggak ngerti tentang komputer, jadi bisa jadi ngerti gitu. Terus bisa juga setting wifi, setting mikrotik, Cisco juga bisa. Berarti masang wifi di tempat bapak bisa ini? bisa. Nanti calling aja. Calling aja. Atau sobat TH yang ada di rumah kalau mau masang wifi di tempat kamu bisa berarti? Ada cuannya. Hubungin Elsa guys, Instagram di sini. Asik. Karena untuk ganti kabel mungkin. Betul. Ya, ganti kabel, Berarti kalau langganan tiap bulannya pakainya apa berarti biasanya? Kamu mungkin dari teman-teman pernah masang di rumah tangga atau teman-teman begitu? Biasanya pakai apa? Pakai sinyal sinyalnya pakai apa? Apa namanya? Sinyal betul. Desnet sih. Kalau di lab saya biasanya kayak dari Desnet. Oh, Desnet. Oh ya pakai Desnet begitu ya. Langganan berarti langganan situ nanti kamu memasangkan. Berarti kamu jasa memasangkan saja berarti ya. Wah, atau ada gangguan begitu bisa berarti. Insya Allah bisa. Berarti begini, di sekolah kita kan semuanya di seluruh kelas itu kan ada internetnya. Iya, betul. Internetnya itu di password pasti. Iya karena untuk buat jaga sinyal. Kalau semuanya dipakai kan mesti lemot. Iya. Celakanya ini loh ya. Ternyata itu setelah dilihat itu kalau misalkan 1 minggu itu ternyata pemakainya sudah 100 lebih. Artinya apa? Bapak Ibu guru kan tahu, beberapa tahu lah. Yeah. Siswa-siswa Bapak pikir nggak tahu. Nah ini mencurigai anak-anak TKJ nih yang membobol password. Gak sih kalau saya nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah pakai yang ada di lab itu udah cukup banget. Udah cukup ya. Tapi teman-teman bisa seperti itu, kemampuan untuk membobol mungkin itu bisa. Beberapa ada yang bisa. Bisa ini namanya. Boleh digambarkan nggak? Di jurusan kamu tadi apa? Dibagi 3 apa jurusannya tadi? Yang pertama itu ada Android, Cisco, sama jaringan saya. Sama jaringan. Yang Android itu sama Cisco itu kelas unggulan dan kebetulan saya nggak ke kelas unggulan itu. Nah, saya ceritain yang Android aja. Oh, boleh, silakan. Nah, kalau di Android itu kata teman saya ya itu bikin aplikasi sama game. Oh, bikin aplikasi. Ya, web developer. Web developer. Nah, juga bisa bikin web lewat coding-coding gitu. Coding. Ya, programmer gitu. Berarti ya macam-macam ya. Ya. Ada 3 itu tadi, kamu yang jaringan, ada yang Android, ada yang Cisco. Android itu untuk membuat aplikasi-aplikasi tertentu ya, betul. Termasuk game ya. Iya. Wah kemarin dari Amerika itu, tamu bapak dari Amerika itu juga ternyata membuat game loh.
Dan beliau membuat 20 tahun yang lalu. Wah, Keren. Iya, banget. artinya di sini apa? 20 tahun yang lalu berarti kan sudah lama sekali. Di saat orang-orang lain tidak pernah berpikiran mengenai game, kalau tempat kita gamenya masih game tradisional, dia di Amerika sana sudah membuat game berbasis komputer. Wow. Itu kan luar Inisiatifnya biasa. tinggi. Inisiatifnya tinggi dan saya pikir akhirnya beliau sekarang itu keliling dunia ya gara-gara salah satunya adalah dia mempunyai game itu dan dia buat 20 tahun yang lalu. Wah. Dan sekarang tinggal menikmati Keren hasilnya. ya. Dia keliling dunia. Keren sih. Wah. Lebih lengkapnya nanti tonton podcast yang kemarin Udah nonton belum Sa? mengenai bule ya. Dari mana tadi? Amerika. Namanya Mas tahu. Namanya Ki panggilannya. Berarti tahu ya. Tahu. Oke. Kita kembali ke kira-kira cita-cita kalian itu nanti apa? Boleh tahu enggak? Wawa sendiri bagaimana, Elsa sendiri setelah lulus dari Tunas itu mau ngapain? Kalau saya cita-citanya sebenarnya pengen jadi penyiar radio. Oh, penyiar radio. Cita-citanya jadi penyiar radio. Kalau Elsa? Awalnya pengen jadi web developer, Web tapi nggak developer. masuk kelas Android. Tapi bisa nggak masih mengejar cita-cita itu? Kalau melanjutkan ya, menurut saya kalau melanjutkan. Kalau soalnya kan kalau nggak melanjutkan di sini nggak ada pelajaran itu di jaringan, nggak ada pelajaran coding. Ya, berarti setelah ini kamu akan melanjutkan. Berarti untuk mencapai cita-cita kamu itu sebagai yang mempunyai web developer, kamu Yes. akan melanjutkan kuliah. Ya, Kuliah di bidang apa? sistem informatika. Sistem informatika. Doakan ya teman-teman. Amin. Apalagi sudah kelas 12 ya, semoga Iya. nanti kamu diterima. Di Amin. mana rencananya mau di mana? Mbak Elsa? Undip. Undip, Oh, oke. keren. Kalau Wawa sendiri, untuk mencapai cita-citamu itu sebagai penyiar radio tadi ya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kalau dikasih rezeki dan takdir memungkinkan ya saya mau kuliah. Kuliah di bidang? Lintas jurusan bidang apa ya? Belum kepikiran sih, Pak. Mm-mm. Kayaknya mau ambil ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jangan lupa nanti juga kamu ikut UKM kalau kuliah itu kan ada salah satunya UKM radio. Nanti kamu bisa ya mengasah bakatmu di sini. Ini kan ini termasuk salah satu cara mengasah bakatmu Ya, betul sekali. dengan mengikuti podcast di sini. Ya. Betul. Oke. Terakhir ini mungkin pesan untuk adik-adiknya sebelum kalian kan mau lulus ini. Mungkin sekarang bulan apa sih? Bulan Oktober ya. Mungkin ya mungkin Maret atau April itu kalian sudah ujian sekolah dan sudah tinggal dadah. Iya. Jadi saya mati. Kelihatannya Bapak itu lihat kalian dulu di kelas 10 itu masih kecil sekali. Ya, masih kecil sekali. 2 tahun Kecil-kecil berlalu, ya. Pak. Ternyata sekarang sudah 2 tahun lebih. Ternyata Iya, sudah betul. tumbuh gede, tumbuh besar. Sudah membuat meleleh hati. Aduh. Wah. Iya. Kira-kira pesannya apa? Monggo siapa dulu? Jangan takut mencoba. Jangan takut Betul mencoba. kan? Betul. Kalau Saya apa? juga jangan takut mencoba karena terpaku dengan kata gagal. Kayaknya itu. Fokus ya. Ya. Karena- Terus mencoba. Karena kalau kita terpaku dengan kata gagal dan terus-terusan terpaku kayak gitu ya jadinya kita nggak tahu nih potensi apa sih yang ada dalam diri kita gitu Pak. Wah, oke. Yang penting terus bergerak begitu ya. Nggak boleh hanya diem ya. Terus bergerak, belajar terus, jangan takut gagal. Kalau ada kesempatan ambil. Kapan lagi kalian dapat kesempatan itu? Bisa jadi cerita juga kan buat depannya, buat di masa depan. Betul. Satu kata terakhir tentang SMK Tunas Harapan Pati. Satu kata. Keren. Hebat. Keren dan hebat. Mari masuk ke SMK Tunas. Oke, terima kasih Mbak Wawa, Mbak Elsa atas kehadirannya di Tea Podcast. Saya sebenarnya pengen bincang-bincang lebih jauh lagi, mengulik lebih dalam lagi mungkin tentang percintaan kalian. Aduh, kawan-kawan aja ya Pak kalau itu. Kapan-kapan ya, karena memang waktu kita terbatas. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan. Ya begitu ya. Baik Sobat TH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabiron, sampai jumpa lagi di Tea Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Don't forget to like, comment, and subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati.